والشاكرين والحمد لله alamin. Yang sama-sama hormati Ketua Pengurus Musyawarah At-Taqwa beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah yang alhamdulillah sudah datang atau hadir di dalam musyawarah yang kita cintai itu dalam rangka melaksanakan yaitu ibadah Allah, yakni sholat tarawih. Insyaallah kita laksanakan nanti. Tak lupa dulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberi itu, baik itu berupa nikmat kesehatan, baik itu berupa nikmat kesempatan maupun nikmat keimanan yang Allah berikan kepada Allah. Kalau santana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bagi awak nikmat kesehatan, timbul awak dalam salah. Damam awak tadi, dekuhu awak tadi, timbul awak semua. Tentu tidak. Kalau kare sakti jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu awak dan timbul atau sempat datang kamu sholat. Tentu awak laksanakan ibadah di rumah. Karena Allah lain masih sayang kepada awak, karena Allah lain cinta kepada awak, cuma alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk awak untuk hadir di dalam musyawarah dalam rangka melaksanakan ibadah Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan berikan salam kita kita hadiahkan buat guru pimpinan umat sedunia, yakni Al-Habib wal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa itu dari zaman kegelapan sampai zaman yang penuh terang benderang yang kita rasakan pada saat sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selalu aku menyampaikan tausiah pada malam ini. Akan baiknya aku memperkenalkan diri aku di hadapan bapak ibu. Lain dia dulu Pak. Entah apa kenal dia Pak. Nak tahu ibu galau. Halo Pak. Nama ambo dari lagi dia nama dengan gaya ambo yaitu Irsandra. Lah di bawah oleh guru itu. Aku tamatan dari pondok pesantren Nurul Yakin Ambon Papua. Itu adalah cabang dari pondok pesantren Nurul Yakin di Madinah. Nah, Nurul Yakin Ambon Papua itu adalah cabang yang nomor 3. Yang nomor 2 yaitu di Lubuk Baswang, yaitu pondok pesantren Siti Maboko. Itu yang cabang kedua, cabang ketiga di pondok pesantren Nurul Yakin Ambon Papua. Dan Ambo tamat di sini. Sebelum Ambo tamat di pondok pesantren Nurul Yakin Ambon Papua, Ambo terlebih dahulu mengaji di pondok pesantren Nurul Yakin di Madinah. Selama 5 tahun Ambo di Madinah, habis itu Ambo hijrah pindah Ambo ke Tampek pondok pesantren Nurul Yakin Ambon Papua. Di situ Ambo tamat 2 tahun setengah. Nah, Ambo siap tamat itu Bu, langsung Ambo lanjutkan yaitu kuliah. Alhamdulillah tamat itu kuliah tahun 2023 di bulan Desember. Maka lalu SPT saya. Jadi Irsandra Tuanku Rajo Malano SPT. Lanjut, habis itu Ambo kini ko dah lo motor Bu. Motor
Ambo alhamdulillah dia tino di Allah Subhanahu wa taala dulu dipertemukan. Bapak yang Allah atau ibu sedih ibu ya. Bahkan orang dulu ibu ya. Ayo pada informasi kalau guru-guru sekolah. Nah bisa. Nah tetapi kalau mau bisa lo bu. Nah ini jangan ngomong mampu. Ambo saya boleh. Nah aku dapat uang rumah yaitu di pasar sampai itu sampai rumah bobor. Nah, lihat tahu itu bobor sinambo. Nah, yang tua dikenal belum lagi bobor dan nama yang paling dikenal tidak. Alhamdulillah bu, Allah Subhanahu wa taala diberikan dulu amanah kamu yang anak bersih anak laki-laki alhamdulillah. Jadi itu perkenalan dia kamu di hadapan ibu dan bapak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesempatan ini saya aku sampaikan kepada bapak ibu yang mau pada malam ini pun ambo mendapatkan judul yaitu tentang cara mendapatkan rahmat Allah. Atau cara mendapatkan rahmat Allah. Kita sebagai manusia bu, awak kalau sebagai hamba Allah, tentu awak membutuhkan atau mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Nggak nih bahwa rahmat Allah itu awak lain sama ini awak. Sebab kalau Allah tidak cinta kepada awak, kalau Allah tidak sayang kepada awak, berarti Allah itu murka kepada awak. Berawal kono kita cari bersama-sama ya musibah lima tak dua pun awak lainnya awak datang tu Allah itu awak dah melakukan ibadah Allah itu wak lupa dengan apa yang diperintah Allah baru kita beribadah kepada Allah dekati diri awak kepada Allah yang kita hadir di musala itu lah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang datang kepada awak makanya awak tidur di dalam musola awak dia nikmat kesehatan, awak dia nikmat kesempatan, awak dia nikmat keimanan. Iman awak kuat makanya awak datang ke musola dengan tujuan apa? Dengan tujuan beribadah kepada Allah, yaitu mengajukan sembahyang tarawih. Sebab sabda Rasulullah ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan, siapa yang menegakkan, siapa yang memuliakan pada malam bulan Ramadan imanan karena iman wahtisaban dan sekaligus mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah mengampuni dosa-dosa yang Allah bala selalu. Kalau dengan iman awak datang kasihku, kalau dengan mengharapkan pahala daripada Allah, kita datang ke musala mengajukan ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah ampuni dosa-dosa awak yang Allah bala selalu. Makanya awak bersyukur. Dengan apa kita bersyukur, lah itu awak di dalam musala itu adalah suatu rahmat yang diberikan di Allah Subhanahu wa taala kepada awak. Rahmat berarti artinya kasih
yang intinya yang pada manusia pembersihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan usahawa. Kalau tidak dengan usahawa, kalau tidak dengan doa awak, maka apa yang kita pinta, apa yang kita inginkan daripada Allah tidak kabulkan. Kalau kita ingin meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, mengajak kepada Allah, maka kita apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Jangan beku kadang-kadang di awal ya, dan bersyukur kepada dan kuat. Bapak itu kalau dia mencoba bukuan dia orang minta kasih apa? Lain dia jenyo Honda awak dia orang Honda itu dia Honda awak. Honda lah, kopi tiga. Oh, saya aku serakah sini. Awak terima tak? Terima. Kalau aku ibu terima, ya aku terima. Itu sih kosong kan? Dengan awak dari mulut tadi itu ya, kita ni dalam hati awak. Amin, kita ni lillahi ta'ala untuk rezeki yang kini dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang maha majid. Ikut dah awak terima je yang tak minta kasih lah. Anak bersyukur tu awak kurang. Ya. Syukur pun nak lebih utama dikasih orang tahu. Tidak dia orang. Alhamdulillah tu. Jangan kaya-kaya mana. Alhamdulillah. Untuk isu awak itu ya. Tak takut. Jangan bodoh awak. Ya. Dia disyaratkan itu doa. Agar itu awaklah mau pek kepada Allah. Jangan sekali-kali awak mau pek kepada Allah. Sebab rezeki kita tu tidak ada yang tertutup dulu. Tidak ada datang dari muka, dari samping, suruh kita muka bala neraka. Rezeki awak tu Allah atur kita baru. Akan tetapi tinggal di awak tu. Ya. Tinggal di awak. Lain selama kita di dunia boleh bersyukur awak. Ya. Lain selama di dunia boleh beribadah awak. Kalau lain tak tubuh, lain ada rahmat Allah yang datang kepada orang. Kalau tidak tahu baru, Tuhan nama kecil tidak begini. Ya, nama itu adalah sifat. Jadi ada tiga cara mendapat rahmat Allah itu. Yang pertama yaitu berbuat baik. Berbuat baik itu sudah ada di patuan undang-undang. Ada yang kasih itu baik itu jahit ada. Tak. Awak kalau tak berbuat baik kepada orang itu tidak disanjung-sanjung loh. Ya. Kasih apapun kita berbuat baik tak ada batin loh. Buat baiklah. Ya. Siapa orang pun. Tidak. Lain dah ke rumahnya di samping lewat sekali. Ya bu, aku dah nampak rahmat Allah tu dah itu. Sebab itu orang tu, ya, lah mendapatkan keberkahan Allah. Kalau rasa macam itu bu, ada kira-kira itu kamu musalah. Kira diri awak kepada Allah, sembahyang awak, ya, salam awak, lain itu ke dunia tu. Antara surya introspeksi awak di mana tak kesalahan awak iyo kecewa jadi yoan di nongan dulu ya sebab fitnah tu ngajarin lagi itu kalau tentu kecewa yang di ujung tu elok ada ujung sinar siapa sih belum tahu jadi
Untuk itu, kalaulah kita mendapatkan rahmat Allah itu, kalaulah kita mendapatkan kasih sayang Allah itu kepada diri awak, ya, nampak orang. Tadi ibu sekecil lah, saya berbuat bayi ni, berbuat bayi ni kan apa? Karena lillahi ta'ala. Jadi kalau dia itu membela dia, bapa tu, betul kan? Dengan biasanya sebab tu ada. Tapi di samping itu foto tu, niat jangan beku awak dia. Kalau tak atur ada. Tapi kalau kita ria, kita pamerkan, ya, itu tidak termasuk rahmat daripada Allah. Yang kedua yaitu hafzul lisan. Apa tu? Menjaga lisan. Lidah kau bisa kau mengecek. Lidah kau dapat tulang tu. Kau dapat tulang lidah kau buat mungkin patah-patah ngecek. Kira bu? Tak jalan kita ngecek. Kalau kita gunakan lidah awak dengan berzikir kepada Allah, ya, itu tandanya Allah nak memberikan rahmat kepada orang. Yang kata-kata atau kalimat-kalimat yang disayang Allah, atau sampai kalimat yang disayang Allah, ya, apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat-kalimat yang dicintai Allah. Kalau lidah awak basah dengan kalimat-kalimat itu, maka tak boleh awak mendapatkan rahmat Allah. Jangan dua orang. Tapi kalau awak ada kunci yang penting kembali, tidak kita basah lidah awak dengan yang berzikir, itu kita tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita lahir semua di bulan puasa, ya, kita banyak amal kita beribadah kepada Allah. Yaitunya dari pagi kita puasa, menjelang maghrib kita berbuka, lah berbuka awak langsung ke musala. Dengan tujuan apa tu? Dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu berdoa. Kalau kita berdoa, manduan orang tu yang cacat tu buat. Ulang tu jahit kawat bah, jahit. Macam ulang tu, jahit buruk ulang kita doa macam kok jahit nyo kawat untuk orang tu mendapat petunjuk. Jangan orang tu jahit, ya, lah jahit orang tu kawat awak doa aja jahit. Jalih kita dah mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita yang mendapatkan kasih sayang Allah, kita mendapatkan kecintaan Allah, bagaimana orang tu jahit kawat, nan awak tetap mendoakan yang baik. Lain baik ibu doa. Kalau mau diangkat doa lain. Coba Pak, ibu ni macam yang doa itu panas kan? Entah dua ibu jauh tangguh. Entah orang tadi nak ibu ibu lagi itu kan? Nah itu ibu. Nah kita doa yang baik Pak. Baik, nan kalau kita doa ulang nadai kepada doa awak, jangan kita balik dengan kejahatan, akan tetapi kita balik dengan kebaikan. Bukan ini bu. Biar orang percaya awak pun
induk orang pokoknya jahit kawat lah. Mari kita doa ulang tu yang jahit kawat mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dek kalau kita lain bisa menjalankan ibadah Allah di bulan suci Ramadan, perbanyaklah kita berdoa, perbanyaklah kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan pada saat ini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah, aku minta maaf, aku minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.